Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Aditya Firdaus dari kelas B Prodi Sistem Informasi. Di sini dalam pertemuan 7 saya akan menjelaskan tentang TF-IDF di Google Colab dalam NLP ya, Natural Language Processing. Pertama-tama, TF-IDF adalah singkatan dari Term Frequency Inverse Document Frequency, yaitu metode untuk mengukur seberapa penting sebuah kata dalam satu dokumen dibandingkan dengan kumpulan dokumen lainnya. Metode ini sering digunakan di bidang text mining, NLP, dan sistem pencarian atau search engine. TF-IDF atau TF yaitu term frequency, yaitu seberapa sering kata muncul dalam satu dokumen. Yang kedua, IDF adalah inverse document frequency, yaitu seberapa jarang kata itu muncul di seluruh dokumen. Lalu yang ketiga ada rumus manual ya. Rumusnya adalah TF IDF dalam kurung T, D sama dengan TF T D dalam kurung dikali IDF dalam kurung T, dengan keterangan TF dalam kurung T, D yaitu jumlah kemunculan kata T dalam dokumen D dibagi total kata dalam dokumen D, di mana IDF atau T sama dengan log yaitu N per N T kecil, di mana N yaitu jumlah total dokumen dan N T kecil yaitu jumlah dokumen yang mengandung kata T. Contoh sederhananya yaitu jika kita punya 3 dokumen dan kata-kata ikan hanya muncul di satu dokumen, maka IDF ikan sama dengan log 3 bagi 1 dan hasilnya. Lalu kalau dalam dokumen itu kata ikan muncul 2 kali dari total 10 kata, maka TF ikan sama dengan 2 dibagi 10 yaitu 0,2. Maka TF dikurangi IDF ikan sama dengan 0,2 dikali hasil dari yang pertama tadi dan ketemu hasilnya. Yang nomor 4 yaitu aplikasi TF-IDF dalam dunia kerja, seperti metode IDF yang digunakan dalam search engine atau Google Bing, lalu sistem rekomendasi berita atau produk, dan chatbot dan analisis sentimen yang berfungsi untuk mengenali kata-kata penting dari ulasan pelanggan. Yang kelima ada kelebihan TF-IDF, yaitu yang pertama mudah diterapkan dan cepat dihitung, mampu mengukur pentingnya kata secara matematis dan efektif untuk di dataset teks yang tidak terlalu besar, serta banyak didukung oleh pustaka NLP seperti Scikit Learn. Yang keenam ada kekurangan TF-IDF, yaitu tidak mempertimbangkan makna kata, hanya menghitung frekuensi. Tidak cocok untuk bahasa yang memiliki banyak sinonim dan tidak efektif jika data teks sangat besar, tidak memperhitungkan urutan kata dalam kalimat. Yang ketujuh ada tahap utama metode TF-IDF. Yang pertama, kumpulkan data teks atau dokumen, preposition, ubah huruf kecil semua, hilangkan tanda baca dan stopwatch. Lalu yang ketiga, tokenisasi, pisahkan teks menjadi kata-kata, lalu hitung TF frekuensi kata di setiap dokumen. Yang kelima, hitung IDF seberapa jarang kata muncul di seluruh dokumen. Yang keenam, kalikan TF kali IDF untuk tiap kata. Yang ketujuh, hasilnya nilai TF atau IDF menunjukkan seberapa penting kata itu. Nah, lanjut saja kita ke prakteknya. Di sini saya tidak punya kodenya. Yang pertama ada import library, ini untuk memanggil library. Yang kedua ada ini ada kata-katanya, contohnya saya suka makan ikan bakar sate, dan saya suka makan nasi liwet. Yang ketiga, untuk membuat objek TF-IDF yaitu menggunakan vectorizer TF vectorizer. Dan yang keempat, mengubah teks menjadi matriks TF-IDF yaitu TF-IDF matrix vectorizer fit transform dokumen. Yang kelima, menampilkan hasil fitur vectorizer get fitur elements out. Import mandas SPD DF IDF PD ini untuk mengimport hasilnya. Lanjut saja kita run, dan hasilnya seperti ini. Bisa menjadi 3 ya, 0, 1, 2 dan juga 0, 1, 2. Setiap kata memiliki nilai
0, dimana untuk setiap kata yang jumlahnya besar seperti bakar ini contohnya sini ada bakar ya. Untuk yang pertama 0,441 dan 0,000 ini di kata pertama tidak ada, makanya ya 0. Enak juga nggak ada. Di yang kalimat pertama ini ikan ada, maka nilainya sama seperti bakar, hanya ada 1 dan leza tidak ada, maka hasilnya 0. Itu juga seterusnya. Untuk yang kata kedua ikan bakar, di sini ikan ada kata ikan ya, jadi nilainya 0,33 ini. Dan yang liwat ini tidak ada di kata yang kedua, kalimat yang kedua, maka hasilnya 0. Dan untuk yang ketiga ini juga sama. Jika ininya apa ya, nilainya ini besar 0,4 ini kan besar ya, berarti ini kata ini sangat penting ya. Kalau nilainya 0,3 seperti ini di rata-rata di tengah, hitungannya di rata-rata ini umum. Untuk yang 0,00 ini tidak penting, hitungannya seperti itu. Baiklah, sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.